Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua sehat ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, siapa aja anakku ya? Oh, 2 orang ya. Gimana keterangannya? Sakit, izin apa? Sakit. Oh, dua-duanya sakit. Baiklah. Kita sekarang lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pembelahan sel. Ya, kita mulai. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi 2 atau lebih bagian. Atau dengan kata lain, pembelahan sel adalah untuk penambahan individu, ya, atau reproduksi sel biasanya disebutkan. Kita lihat di sini pembelahan sel itu ada 3. Ada yang disebut amitotik, mitotik, dan meiosis. Kita lihat yang amitotik yaitu pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap, yaitu pembelahannya secara biner, contohnya bakteri dan jamur. Yang kedua adalah mitotik. Jadi fase pembelahannya secara tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung itu berarti melalui tahapan-tahapan, yaitu mitosis dan meiosis. Kita lihat siklusnya selama 24 jam terdiri atas yang pertama adalah tahap interfase. Tahap interfase itu disebut tahap istirahat. Tetapi sebenarnya sel itu tidak istirahat, tapi sedang melakukan kegiatan yang biasanya disebut dengan fase G1, S, dan G2. Di mana G1 adalah proses pertambahan volume, sementara sintesis yaitu proses replikasi DNA dan sintesis protein. Jadi di sini benar-benar DNA itu direplikasi dan sintesis protein. Sementara fase G2 yaitu proses pembentukan organel sel. Jadi anakan-anakan itu terjadi di fase G2. Nah, fase interfase atau fase istirahat ini yang sebetulnya tidak sedang beristirahat, ini dalam pembelahannya itu memakan waktu kalau dilihat presentasinya 90% itu adalah fase interfase. Sementara pada tahap mitotik ini adalah 10%. Di mana mitotik adalah proses pembelahan sel yang biasa menjadi tahapan yang biasa ibu singkat adalah IKMAT. I-nya tadi interfase, hanya kalau interfase tidak termasuk kelompok mitotik. Tapi dimulai dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini tidak boleh tertukar, jadi harus berurutan. Kita lihat perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadinya di sel tubuh, sementara meiosis terjadinya di sel-sel gamet. Ya, kalau mitosis pembelahannya hanya 1 kali, kalau meiosis pembelahannya 2 kali. Jumlah sel anakan yang dihasilkan di mitosis 2 sel anak. Ya, sementara di meiosis ada 4 sel anak. Sifat sel anak di mitosis adalah diploid dan biasanya sama dengan induknya, diploid. Sementara di meiosis adalah haploid, berarti setengah dari induknya. Nah, tujuan di mitosis adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak tumbuh berkembang itu adalah fase mitosis. Nah, kalau di meiosis yaitu pembentukan sel-sel gamet, yaitu gametogenesis. Kita lihat pembelahan mitosis secara berurutan. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Selain untuk pertumbuhan tadi atau perkembangan, bisa juga terjadi kalau anakku kaligata. Kaligata itu juga contoh dari mitosis. 1 gatal, anakku garuk jadi 2, jadi 4, dan akhirnya jadi banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh mitosis yang menyebabkan penyakit gatal. Yang kedua, melalui 1 kali pembelahan menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya diploid, berarti sama dengan induknya. Bertujuan memperbanyak jumlah sel. Ya. Nah, bagaimana tahapan proses mitosisnya? Kita mulai, yang pertama adalah tahap profase.
di mana kromatin tadi kalau yang di interfase masih dalam bentuk kromatin. Kromatin tadi akan memendek, menebal, membentuk kromosom. Lama-lama dia akan membentuk kromatid. Sentromer membelah menjadi 2 sentriol menuju ke kutub yang berlawanan. Inti sel mulai menghilang atau melebur. Tahap metafase, tahap mitotik yang kedua, yaitu kromatid berjejer di bidang ekuator. Sentriol menjulur benang, membentuk benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetochor tiap kromatidnya. Tahap anafase, karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromer mengulah menjadi kromosom. Kemudian ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub masing-masing. Kemudian tahap yang terakhir adalah telopase. Inti sel terbentuk kembali, sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis pembelah sel diawali dengan pelekukan atau invaginasi. Ya, kemudian keluar akan membentuk pelekukan juga ya dalam sel tumbuhan, kalau dari sel hewan invaginasi ke dalam. Gambaran dari hasil mitosis menghasilkan 2 sel anakan adalah seperti ini. Jadi nanti anakku harus gambar ya, apa itu gambar propase, metafase, anafase, telopase. Intinya kalau di propase itu kromosom sudah mulai memendek dan menebal jadi kromosom. Jadi sudah tidak ditemukan kromatin. Membran inti sudah melebur. Kalau ciri khas metafase adalah kromosom berada di bidang ekuator. Kalau anafase ciri khasnya kromatid menuju ke kutub masing-masing dan akhirnya membentuk 2 sel anakan. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis tidak jauh dengan pembelahan mitosis. Hanya pada meiosis, mitosis satunya adalah propase, di mana propasenya itu terdiri dari beberapa tahapan. Ada yang disebut leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Kemudian setelah propase, metafase, anafase, dan akhirnya telopase. Itu disebut mitosis yang pertama atau meiosis ke-1. Meiosis yang kedua tanpa diselingi dengan interfase. Jadi 2 kali pembelahan tanpa melalui interfase, langsung ke propase 2, metafase 2, anafase 2, dan akhirnya ke telopase, menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Ciri khas pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin melalui 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid, beda dengan induknya. Bertujuan untuk menghasilkan sel gamet melalui gametogenesis. Tahapan pembelahan mitosis terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2 masing-masing dengan tahap propase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di propase 1 itu ada leptoten, yaitu kromatin memadat membentuk kromosom, ada zigoten, kromosom homolog saling berdekatan, ada pakiten, yaitu kromosom homolog saling menempel membentuk tetrat atau bivalen. Kemudian pindah silang dan akhirnya akan membentuk kiasma, ya, kiasma. Kemudian diploten, pindah silang, kemudian terjadi kromosom yang homolog yang dimana bagian tengahnya disebut kiasma. Dan terakhir di propase meiosis 1 adalah diakinesis, yaitu kromosom homolog sudah berpisah, inti sel telah menghilang. Kemudian tahap metafase, kromosom homolog saling berhadapan, sentriol lalu menunjukkan benang-benang spindalnya. Anafase 1, kromosom homolog ditarik ke benang spindal menuju ke kutub masing-masing. Pada telopase 1, inti sel mulai terbentuk, kembali sentriol menjadi sentrosom,
Sitokinesis tahap awal di mana pembelahan ini terjadi. Di akhir meiosis 1 menghasilkan dua sel anak dengan kromosomnya haploid karena terjadi reduksi kromosom. Terjadi juga interkinesis, yaitu jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis kedua. Meiosis 2 adalah tahapan perbanyakan sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Profase 2, kromatin memadat membentuk kromosom dan akhirnya membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi dua sentriol. Inti sel mulai menghilang lagi pada profase kedua. Pada metafase kedua, kromatid berjejer pada bidang ekuator. Sentriol lalu menjulurkan benang spindle dan berikatan dengan tiap kromatid. Pada tahap ketiga, yaitu anafase, terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan inti, di mana kromatid dan sentromer membelah menjadi kromosom. Kromosom ditarik oleh benang spindle. Dan tahap akhirnya di telopase 2 ini, maka dibentuk lagi inti selnya, terbentuk kembali sentriol menjadi sentromer, terjadi sitokinesis, pembelahan sel, dan akhir di meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari induknya. Contohnya adalah gametogenesis, proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Kalau pada hewan disebut spermatogenesis dan oogenesis, pada tumbuhan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Kita lihat yang spermatogenesis, di mana spermatogenesis atau pertama adalah spermatogenium, di mana kromosomnya masih diploid. Kemudian di situ dia melakukan pembelahan secara mitosis, berarti di situ perbanyakan sel. Ya, jadi yang tadinya kromosomnya 2 jadi 4. Kemudian dari mitosis ini, perbanyakan sel ini akan membelah menjadi dua bagian, yaitu spermatosit sekunder yang masing-masing sudah haploid. Baru setelah spermatosit sekunder menjadi spermatosit yang primer, spermatid, dan akhirnya menghasilkan sperma. Jadi 4 sel anakan ini semuanya fungsional. Makanya laki-laki itu tidak ada batas spermanya habis. Jadi sampai kakek-kakek pun spermanya tetap fungsional. Beda dengan kaum wanita. Oogenesis yang pertama adalah oogonium, masih 2N kromosom, di mana dari oogonium ini akan membentuk oogenia, di situ perbanyakan sel. Baru tahap berikutnya terjadi meiosis 1, di mana terbentuk dua bagian, yang pertama adalah ootip, yang kedua adalah polar body atau badan kutub atau polosit. Kemudian di meiosis kedua itu juga dia akan menghasilkan sel telur dan 1 polosit. Kemudian yang polar body atau polosit tadi menghasilkan juga 2 sel anak, tapi semuanya polosit atau polar body. Di mana polosit atau polar body itu berarti di dalam sel telurnya sudah tidak ada lagi yang namanya protein atau asam amino, sehingga tetap menghasilkan 4 sel anak, tapi yang fungsional yang hidup hanya 1 sel telur, yang 3 polosit. Nah, karena dia ini hidupnya hanya 1 yang fungsional, maka wanita akan mengalami yang namanya menopause, ya. Jadi pada umur tertentu dia sudah tidak lagi menghasilkan sel telur. Kemudian pada tumbuhan mikrosporogenesis, ya, di mana proses pembentukan gamet atau sel kelamin jantan terjadi pada serbuk sari, di mana kantung serbuk sari yang mengandung induk serbuk sari bersifat diploid. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama, sel induk spora melakukan pembelahan. Sepasang sel haploid membelah menjadi meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga terjadi 2 inti yang haploid.
yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Nah, di mana ini bukan dua, sebetulnya terjadi tiga inti. Yang satu vegetatif ini sebagai guide, sementara yang inti generatif adalah sebagai untuk pembentukan keturunan yang baru, sehingga membentuk dua inti sperma dengan nama generatif 1 dan generatif 2. Kemudian mikrosporosit, sel induk serbuk betina, pembelahan secara meiosis langsung di sini 4 menjadi 2 sel anakan terbagi ke 2, maka di meiosis kedua terjadi membelah menjadi 4, maka menghasilkan 4 sel yang akhirnya semuanya fungsional. Megasporogenesis ini terjadi pada sel kelamin betina, ya, di mana ovarium atau bakal buah terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk spora. Tahapan megasporogenesis: 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid mengalami pembelahan menghasilkan 2 sel yang haploid. 2 sel yang haploid ini akan membelah menghasilkan 4 megaspora yang haploid. 3 anakannya mengalami degenerasi atau mati sehingga yang hidup hanya 1. Maka dari yang hidup ini 1 akan terjadi pembelahan 3 kali berturut-turut menghasilkan 8 inti haploid, di mana terdiri atas 2 kandung lembaga sekunder inti IKLS, yaitu inti kandung lembaga sekunder, kemudian 3 antipoda, 2 sinergi atau cadangan sel telur, dan 1 ovum.